Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Ya, kita to the point saja pada konten kali ini. Mari sama-sama kita ketahui, pahami, sadari, setelah sadar kenali ya. Cara percaya atau cara iman atau rukun iman itu ada 6. Ya, masing-masing cara itu, masing-masing rukun itu ada rukunnya. Paham? Ya. Rukun percaya itu ada caranya, per cara. Nah, gitu ya. Begitu juga dengan rukun Islam. Ya. Rukun Islam atau rukun selamat atau rukun yakin. Paham? Untuk seseorang itu berada di level yakin, di level akidah, di level keyakinan setelah dia melewati proses tadi, rukun iman, rukun percaya, ya, rukun berpikir, percaya dengan pikiran, belum ada perbuatan kaki dan tangan kalau di rukun iman. Semoga dapat dipahami ya. Terus begitu juga dengan rukun Islam atau cara Islam, tata cara Islam ya, tata cara 2 kalimat syahadat, tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara haji dan zakat, itu ada semuanya, ada tata cara. Dan tata cara ini, cara-cara ini harus ada ahli yang mengajarkan, menuntutkan, membimbingkan, menghantarkan, mengawasi, mengontrol, mengatakan sudah lulus atau tidak cara, ya. Paham? Nah, ini metode mudah memahami yang dinamakan rukun percaya, rukun iman, rukun yakin, rukun Islam, ya. Pertanyaannya, apakah tata cara tadi itu ibadah? Sudah bisa dibilang ibadah? Hah? Apakah rukun percaya, rukun iman itu bisa dibilang ibadah? Masing-masing rukun cuman percaya dengan pikiran. Begitu juga dengan ajaran agama Islam, cuma diceramah-ceramahi, cuma ceramah, cuma khutbah-khutbahi orang, cuma mengkhutbahi orang, cuma dikena khutbah orang, kena dikhutbahi oleh orang lain. Apakah itu ibadah? Hah? Apakah itu sudah melakukan ajaran? Itu baru sosialisasi, baru instruksi, baru himbauan, baru membacakan namanya. Ya, membacakan larangan, membacakan perintah. Apakah cukup dengan membacakan saja? Cukup dengan tahu saja? Cukup pernah dibacakan? Pernah cukup dengan pernah diajarkan saja? Apakah namanya itu sudah melakukan? Ya, saudara-saudari jawab sendiri. Nanti kalau saya yang jawab dikira pula saya sombong ya. Terutama yang mendasari rukun iman dan rukun Islam adalah 2 kalimat syahadat. Ya, sebelum melanjut ke rukun iman yang 2 sampai 6, sebelum melanjut kepada rukun Islam 2 sampai 5. Ya. Jadi supaya dapat dipahami, sholat itu adalah cara dalam rukun, cara dalam cara. Harusnya misalnya rukun mobil. Nah, mobil ini syahadat. Nah, rukun mobil ini apa supaya bisa berjalan, supaya bisa berbuat? Rukunnya isi minyak, diibaratkan sholat. Diisi diisi air radiator, diumpamakan itu tuh zakat. Nah, joknya diibaratkan puasa, ya. Setirnya diibaratkan haji. Ini ibarat loh, jangan terjebak sama ibarat, ya. Nah, setelah tahu tata cara tadi, terus sekedar tahu saja takah? Bukankah mobil ini harus dijalankan? Nah, tanpa menjalankan mobil ini apa sudah ibadah namanya? Apa sudah berbuat? Karena ahli bahasa Indonesia ibadah itu adalah berbuat loh. Bukan melakukan tata cara. Karena tata cara itu kalau satu persatu dilakukan, cuman cara saja yang dilakukan, misalnya cara sholat saja, cara puasa saja. Kapan mau lengkap atas nama rukun? Atas nama rukun 1 sampai 5 kalau rukun percaya. Udah paham?
Paham? Jadi yang kita kerjakan itu selama ini berbangga diri, merasa lebih daripada yang lain, itu cuma mengerjakan rukun. Mengerjakan rukun. Paham? Mengerjakan rukun, mengerjakan tata cara, mengerjakan cara-cara. Hah? Sadar nggak selama ini anda bergaul kiai syekh, lulusan UIN, lulusan pesantren, sadar nggak ini nih? Hah? Ajaran agama Islam itu tidak cukup dengan cara syariat saja. Dan syariat sebenar-benar syariat itu sekarang belum ada yang melakukan secara syariat, itu belum ada. Di level syariat itu ajaran agama Islam belum ada. Jangankan level thariqah. Nah, sementara dalam satu perbuatan itu harus ada nilai syariatnya, harus ada nilai thariqah, harus ada. Nah, bagaimana coba? Nah, terus berharap pula masuk surga. Terus berharap pula sudah dicatat sebagai ibadah. Terjebak dengan penampilan orang, oh itu orang alim, oh itu orang itu dijamin masuk surga, oh kamu yakin kamu masuk surga. Coba bayangkan, kalau kurang paham diputar lagi video ini ya. Tata cara, kembali lagi ke bahasan tata cara percaya. Nah begini, misalnya saya disuruh percaya dengan sesuatu. Oh ini nih bagus, oh ini nih itu. Otomatis saya uji kelayakan dulu. Uji kelayakan, di dalam kelayakan itu ada nilai historis, ada teologi, ada teori, ada nilai apa namanya? Ada nilai sains, ada nilai the truth, kebenaran. Ya, terutama ada sejarah. Sejarah rukun itu, per rukun itu ada sejarahnya. Kenapa maka menjadi rukun iman itu harus 6? Kenapa rukun Islam itu harus 5? Nah, itu ada sejarahnya masing-masing rukun itu. Tidak tiba-tiba langsung jadi aja 5, langsung jadi aja 6 rukun iman. Paham? Kalau belum paham, silakan tinggalkan komentar. Nah, lalu bagikan. Nah, di tempat lain nanti itu ada dapat perbandingan komentar dengan komentar jawaban klarifikasi dari saya kalau bertanya kepada saya. Paham? Ya, lagi-lagi saya ingatkan, itu baru cara percaya, ada 6 cara. Cara yakin ada 5. Nah, setelah yakin sudah lengkap rukun dan syarat-syarat yakin ini udah lengkap, periuk udah lengkap, air udah ada, beras udah ada, kompor udah matang pula lagi. Nah, kalau nggak dimakan, kalau nggak dibagikan orang, dibagikan ke orang, itu kira-kira ada kebaikan nggak yang timbul? Kapan perlu dimasak sampai gosong? Udah matang sampai gosong pula lagi tata cara tadi itu, tata cara 5 tata cara percaya, 6 tata cara percaya, tata percaya iman, tata beriman. Beriman itu 6 cara loh, baru bisa dibilang beriman. Nah, matang dulu per rukun per rukun. Begitu juga rukun Islam. Cara Islam, cara selamat, cara yakin, cara berakidah, itu ada 6 cara, 5 cara. Rukun Islam, rukun yakin, rukun ajaran. Nah, jadi sebelum melakukan suatu ajaran, 5 cara ini jangan ditinggalkan. Jangan dengan melakukan masing-masing cara rukun masing-masing cuma dikerjakan 2 rukun, cuma dikerjakan 3 rukun, tidak lengkap. Apa namanya? Bukan dikerjakan, sudah matang pengetahuan pemahamannya, sudah apa namanya? Sudah suci maknawinya. Apa masih mau dijelaskan lagi? Itu cara-cara, baru cara-cara yakin, cara-cara beriman. Setelah beriman tentu ada kelanjutannya, dan kelanjutannya itu setelah beriman yakin, dan keyakinan itu, akidah itu adanya di rukun Islam. Nah, sekarang yakin, ya,
Yakin, terus Anda coba-coba lakukan, kita coba-coba lakukan perukun. Cara salah satu cara selamat itu sholat. Itu salah satu cara, dan barulah selamat tidak bisa dengan satu cara itu saja. Nah, misalnya haji, oh tidak ada sanggup bagi. Nah sekarang pertanyaannya begini, bukankah perintah haji itu bagi yang sanggup? Bukankah ada juga untuk orang yang tinggal di samping Mekah itu, di samping Masjidil Haram itu ada juga kan? Tetap saja saran untuk dia itu jika mampu, bukan jarak yang jauh, jarak yang jadi mampu dalam hal apa coba? Kalau orang dekat samping Ka'bah tinggal jalan kaki aja, mampu dia jalan kaki nggak pakai uang. Nah, dipahami mampu itu dalam hal materi, bukan dalam hal materi. Jadi janganlah anda itu langsung ke ayat, langsung ke sholat. Anda mau balik itu Anda sendiri pahami dulu. Terima dulu bimbingan hantaran 2 kalimat sadar. Kalau enggak tuh alamat saya tuh. Ngapain anda kuliah, menghabiskan umur, menghabiskan waktu. Pertanyaan saya aja, saya terus dengan bertemu saya saja anda masih kurang. Hah? Apa masih kurang cukup jajan-jajan pendidikan masing-masing, proses masing-masing selama ini nih, duit ratusan juta. Dengan saya tidak perlu lama-lama. Hah? Saya minta setengah dari apa supaya anda tahu. Dikira pula saya menguangkan. Catat nih nomor WA saya ini 0821 itu nomor tuh 0821 790 45 tuh benar Lampung tuh. Ya, tolong dibagikan, tolong didukung channel YouTube ini. Supaya ya yang namanya manusia ya, makin banyak yang menonton ya makin semangat. Tapi kalau nggak ada yang nonton ya sudah, untuk saya pribadi aja sebagai arsip. Saya tetap aja bakal memposting terus untuk arsip pribadi saya, dan saya lillahi ta'ala. Cuman yang namanya kita berharap ya ditanggapi, namanya berharap tapi tidak terlepas dari lillahi ta'ala. Yang jelas saja lillahi ta'alanya ini sebagai arsip. Dan dua juga sebagai arsip channel YouTube saya adalah atas nama Andi Rajo Minang. Yang satu lagi yang agak terbaru itu namanya Andi Khalifah ABS SBK. Andi Khalifah ABS SBK. Itu channel YouTube sebelum yang ini. Nah, cuman saya melayani chatting ya di channel YouTube ini atas nama Andi Khalifah Minang Onesiawi ini. Ya, maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Marhaban ya Ramadan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu lagi, jangan selagi-lagi meminta-minta petunjuk, jangan ngajak-ngajak orang lagi minta-minta petunjuk ya. Al-Qur'an itu petunjuk. Berjalan ke arah yang ditunjuk oleh petunjuk itu baru benar. Berjalan Al-Qur'an itu menunjuk arah. Berjalan ke arah yang ditunjuk itu baru benar.